Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan lagi pembahasan mengenai aplikasi dari fungsi linier. Kali ini kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Yuk kita lihat apa saja sih. Yang pertama, subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Kedua, subsidi juga dapat bersifat spesifik atau dapat juga bersifat proporsional. Ketiga, dengan adanya subsidi dapat menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Keempat, kurva penawaran bergeser sejajar ke bawah. Kelima, akibat kurva bergeser ke bawah, maka penggal akan lebih kecil atau lebih rendah pada sumbu harga. Sekarang kita langsung lihat ke contoh kasusnya. Diketahui permintaan P sama dengan 5 min Q. Penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ada subsidi pemerintah sebesar 1,5 per unit. Yang ditanyakan adalah berapakah P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Yang pertama, yang harus kalian selalu ingat adalah yang diubah dalam penyelesaian ada subsidi atau pajak itu yang berubah adalah fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran yang akan ditambah atau dikurangi. Dalam hal subsidi ini berarti fungsi penawaran itu dikurangi 1,5. Yang tadinya awalnya P sama dengan 3 plus 0,5 Q menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q dikurang 1,5. Jadi P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q atau Q sama dengan 3 plus 2P. Sedangkan fungsi permintaan itu fungsi permintaannya tetap ya, nggak berubah. Maka keseimbangan yang di pasar terjadi adalah QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 3 plus 2P. Atau 18 sama dengan 3P. P sama dengan 6. Jika sudah ketemu P sama dengan 6, tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan. Nanti akan ketemu kalau Q-nya sama dengan 9. Jadi, dengan adanya subsidi, maka harga keseimbangan yang baru berubah dari 7 menjadi 6 dan jumlah keseimbangan yang baru berubah dari 8 menjadi 9. Sekarang kita lihat kurvanya. Kurvanya bergeser ya. Ini tanpa subsidi, yang ini kurva yang di bawahnya ini adalah ada subsidi. Titik E-nya berubah dari atas menjadi turun ke bawah. Nih ya, titik penggalnya juga turun ke bawah. Terus kita lihat sekarang dengan adanya subsidi, berapa yang diterima atau dinikmati oleh konsumen, berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, dan berapa banyak yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Yang pertama, untuk mencari subsidi yang dinikmati oleh konsumen, rumusnya adalah SK sama dengan PE min PE aksen, di mana SK-nya tadi yang PE-nya itu adalah 7 dan harga keseimbangan tadi 6. Jadi 7 dikurang 6 sama dengan 1. Kalau bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen, rumusnya SP sama dengan S dikurang SK. S-nya tadi berapa? 1,5 dikurang SK yang barusan kita cari sebesar 1, maka SP atau subsidi yang dinikmati oleh produsen sebesar 0,5. Sekarang, berapa besar subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah? Rumusnya adalah S sama dengan Q dikali S. Q-nya sama dengan 9 karena permintaannya jadi lebih banyak, yaitu 9 dikali 1,5 sebesar 13,5. Semoga kalian paham mengenai pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sekarang kita lanjut bagaimana keseimbangan pasar kasus 2 macam barang. Yang pertama, bentuk umumnya adalah QDX adalah jumlah permintaan akan barang X, QDY jumlah permintaan akan barang Y. PX adalah harga X per unit dan PY adalah harga Y per unit. Contohnya, diketahui permintaan akan barang X adalah QDX sama dengan 10 min 4PX plus 2PY. Penawarannya SSX sama dengan min 6 plus 6PX. Permintaan akan barang Y adalah QDY 9 min 3PY plus 4PX. Penawarannya QSX QXY ini ya sama dengan min 3 plus 7 PY. Yang ditanyakan adalah PE dan KE untuk masing-masing barang tersebut.
Jadi penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari dulu keseimbangan pasar untuk masing-masing barang. Yang pertama kita cari keseimbangan pasar untuk barang X. Ki DX sama dengan Ki SX. 10 min 4PX ditambah 2PY sama dengan min 6 plus 6PX. 10PX min 2PY sama dengan 16. Ini persamaan pertama. Kedua, kita mencari keseimbangan pasar barang Y. Ki DY sama dengan Ki SY. Kita masukkan lagi. 9 dikurang 3PY plus 4PX sama dengan min 3 plus 7PY. Jadi 4PX dikurang 10PY sama dengan min 12. Untuk menyelesaikan keseimbangan pasar antara barang X dengan barang PY, kita masukkan atau kita gunakan metode eliminasi, yaitu dengan cara ini. Yang persamaan 1 kita kalikan dengan 1, persamaan kedua kita kalikan dengan 2,5. Tujuannya apa? Agar PX-nya menjadi hilang, ya. Ini 10PX min 2PY sama dengan 16. Ini 10PX dikurang 25PY sama dengan min 30. Jadi ini 10PX-nya kita bisa coret jadi habis. Ini tinggal 23PY sama dengan 46PY sama dengan 2. Jika sudah ketemu PY sama dengan 2, kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan, maka akan didapatkan PX sama dengan 2. Kalau dua-duanya sudah dapat, PY dapat 2, PX dapat 2, kita masukkan kembali ke nilai masing-masing barang. Akan ketemu Ki XE sama dengan 6 dan Ki YE sama dengan 11. Jadi ini adalah harga masing-masing keseimbangan untuk dua macam barang. Untuk harga barang X adalah 2 dan Q-nya 6, dan harga barang Y P-nya 2 dan Q-nya adalah 11. Ini kita contoh kasus yang bisa kalian selesaikan. Mungkin ini agak sedikit penuh tantangan biar kalian bisa melihat video-video sebelumnya. Jadi untuk mencari persamaan ini, kalian lihat lagi, buka video YouTube yang pertama tentang fungsi, yaitu bagaimana membentuk sebuah fungsi dari dua macam titik. Ini bisa kalian cari bagaimana fungsi penawaran, fungsi permintaannya. Ini tantangan buat kalian ya. Nanti kalian buka lagi kembali video yang kedua, yaitu tentang fungsi linear. Kalian bisa cari juga bagaimana caranya. Nah, kalau barang di pasar meningkat sebesar 23, bagaimana caranya? Dan pada tingkat kualitas berapa? Nah, ada juga PR di sini. Jika ada pajak sebesar 2 per unit, berapa PE dan Q-nya? Dan jika diberikan subsidi pemerintah sebesar 1,75, berapa PE dan Q-nya? Silakan mencoba dan kalian bisa buka ke video-video YouTube sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.